Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadi wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatan liqaumin yatafakkarun. Shadaqallahul adzim. Selamat berjumpa dengan pembelajaran jarak jauh untuk mata pelajaran fikih di kelas 12. Kita berjumpa di sesi ataupun pertemuan yang 10 ya. Di pertemuan yang ke-10 ini pembahasan yang akan kita bahas adalah tentang tolak di halaman 313 di paling bawah ya. Dan ada beberapa pembahasan, tapi sebelumnya ya kita mulai majelis kita dengan ta'awudz dan basmalah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini kita mulai dengan pembahasannya ya. Itu kan al-maddatu salisatu, maddah yang ketiga, fitolaki, menjelaskan tolak. Ta'rifuhu, tarif atau pengertian tolak. At-tolaku yang disebut dengan tolak adalah tolak itu adalah halu robitoti zawaji, membuka ikatan pernikahan bila bilafzin shorihin, dengan lafadz yang shorih, yang jelas. Ka anti tolikun, seperti perkataan suami kepada istrinya, anti tolikun, anti, engkau, tolikun, tertolak. Seperti perkataan suaminya kepada istrinya, lafadz anti tolikun ya. Au kinayatin, ataupun lafadz kinayah. Kinayah itu sindiran ya, ma'a niyatihi, beserta niatnya. Kadhabi ila ahliki, seperti lapad idhabi ila ahliki, pulanglah kau, hei istri, misalkan, ila ahliki, kepada keluargamu. Nah, di sini kita akan menjelaskan tentang tolak ya. Nah, ini tolak ini kita diawali dengan pengertian tolak. Yang disebut tolak adalah terputusnya ikatan pernikahan ya antara suami istri ya. Baik secara jelas, sorih ya, atau secara jelas itu tadi ya, anti tolikun, ataupun sindiran. Nah, ini tarif ini, itu kan tarif ini sekaligus memberikan gambaran bahwa tolak itu secara garis besar terbagi dua, yaitu tolak sorry atau jelas. Yang tadi seperti perkataan suami kepada istrinya, itu kan anti tolikun, engkau wanita yang tertolak, ataupun tolak tuki, misalnya, aku ceraikan kamu. Dan yang kedua adalah tolak kinayah. Kinayah itu sindiran ya, seperti perkataan suami kepada istrinya, pulanglah kau ke keluargamu, itu kan dengan niat menceraikan. Tapi apabila tidak dengan niat menceraikan, maka tidak dihukumi tolak. Misalnya niatnya untuk memberi pelajaran. Nah, nanti jika misalnya ketika terjadi pertengkaran antara suami dan istri, lalu suami menyuruh istrinya pulang, itu maksudnya bukan mentolak gitu kan, maksudnya supaya suami itu memberikan pelajaran kepada istri gitu kan. Nah, jika sudah istri sadar gitu kan, kata si suami, nanti akan dijemput kembali gitu. Nah, ini tolak kinayah disebutnya. Nah, ini tolak kinayah ini bisa terjadi dan dihukumi tolak apabila ada niat. Jadi tergantung niatnya. Niatnya tolak bukan. Kalau niatnya tolak, maka gitu kan bisa jadi itu tolak gitu kan. Maka kalau tolak kinayah itu si suami harus tanya lagi, ini niatnya tolak atau apa? Kalau niatnya bukan tolak, ya sudah didengarkan, berarti niatnya bukan tolak gitu kan. Jadi kalau tolak itu, kalau tolak sorry itu harus jelas ada kata tolak gitu kan. Kalau tolak kinayah tidak usah ada kata tolak gitu kan. Yang penting suatu ucapan yang menjurus kepada tolak dan harus disertai dengan niat. Nah, ini kalau tolak sorry gak usah ada niat, cukup dengan ucapan gitu kan. Walaupun niatnya tidak menceraikan gitu kan, karena ya tolak itu ketika diucapkan, walaupun diucapkan dalam keadaan bergurau, maka itu tetap menjadi tolak gitu kan. Dilanjutnya, hukmuhu yang kedua, hukumnya tolak. At-tolaku mubahun ya. Tolak itu asal hukumnya adalah boleh, liraf'id dharari, untuk menghilangkan kemadharatan. Jadi tolak itu dibolehkan untuk menghilangkan kemadharatan. An ahadi zaujaini, dari salah satu suami istri, biqaulihi ta'ala, karena firman Allah Ta'ala, at-tolaku, adapun tolak roji'i ya, maksudnya marrotani adalah 2 kali. Jadi tolak yang bisa dirujuk itu adalah dua kali. Maka setelah 2 kali, fa imsakun, kamu boleh merujuknya kembali, bima'rufin, dengan cara yang baik, aw tasrihun, atau kamu boleh menolaknya bi ihsanin, dengan cara yang ihsan, yang baik juga ya.
Al-Baqarah 229. Wa qaulihi subhanahu, dan firman Allah, ya ayuhan nabiyyu, wahai nabi, idza talaqtum, jika kalian mentolak an-nisaa kepada perempuan, fatalliquhunna, maka tolaklah mereka liiddatihinna, supaya mendapatkan iddahnya dengan baik. Maksudnya ya, tolak itu jika kamu menolak kepada istri, maka tolaklah pada waktu yang tepat supaya dia mendapatkan iddah yang baik. Itu tolaknya jangan ditolak ketika dia sedang haid supaya iddahnya tidak lama. Jadi ditolaknya harus ditolak ketika suci ya, supaya iddahnya cukup salah satu kuru, 3 kuru ataupun 3 kali haid ya. Waqad tajibu, dan terkadang waqad yajibu, dan terkadang wajib atau laku tolak idza kana, jika terjadi ya, jika ada ma perkara lahiko yang kena ahada zauja ini kepada salah satu suami istri, minad darori, dari kemadorotan, la yurfa'u yang tidak bisa dihilangkan illa bihi, kecuali dengan tolak. Jadi tolak bisa wajib ya jika ada kemadorotan yang tidak bisa dihilangkan kecuali dengan tolak. Kama annahu qad yahrumu, dan terkadang tolak itu haram idakana, jika ada yulhiku terjadi biahadi zaujaini, kepada salah satu dari kedua suami istri, dororon, kemadorotan, walam yuhakik, dan tidak ada manfaat tafuku yang melebihi dalika dororo, terhadap kemadaratan tersebut. Jadi tidak ada manfaatnya gitu kan, tolak juga gitu kan, atau sawihi, atau sama saja antara ditolak dengan tidak ditolak gitu kan, sama saja tidak ada perbedaan, maka itu tolak diharamkan. Wa yashhadu, dan menjadi dalil lil awali, untuk yang pertama yaitu tolak yang haram, qauluhu sallallahu alaihi wasallam, lilladzi, kepada orang syaka yang mengadu orang tersebut, ilai, kepada Nabi, bida'a imroatihi, terhadap jelek perilaku istrinya. Kata Nabi, tolaklah dia. Wa yashhadu, dan menjadi dalil lisani, untuk yang kedua yaitu tolak yang haram, qauluhu sallallahu alaihi wasallam, ayyuma imra'atin, siapapun perempuan, sa'alat yang meminta zaujah kepada suaminya, atau tolak fi ghairi mabasin, dengan tidak ada kemadorotan, paharomun, maka haram alaiha, bagi si mar'ah tersebut, raihatul jannati, harumnya surga. Ini yang kedua, hukum tolak. Nah, ini hukum asal tolak adalah boleh tadi menurut surat Al-Baqarah ayat 229, at-tolaku marrotan. Dan menurut surat At-Tolak ayat 1 juga ya, surat At-Tolak ayat 1. Dan juga ada hadis Nabi ya, menurut hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam sunannya, yaitu abghadul halal ilallah at-tolak. Coba lihat dalam kitab Mutarul Hadis ya, abghadul halal, perkara yang halal yang paling dibenci, ilallah, menurut Allah, at-tolaku, adalah tolak. Berarti masih boleh sebenarnya, walaupun Allah benci, boleh ya tolak itu. Dan yang kedua, ini terkadang tolak itu menjadi keharusan ya, ketika tolak dinilai lebih maslahat, dan jika pernikahan diteruskan malah lebih banyak menimbulkan dosa dan kemadharatan. Sehingga seperti ketika seorang suami mengadu kepada Rasulullah atas kekotoran mulut istrinya ya, maka Rasulullah memerintahkan untuk menceraikan istrinya tersebut. Dan yang ketiga, ini tolak itu kadang menjadi haram, tidak boleh jika bercerai menimbulkan kemadharatan, seperti ya terlantarnya anak-anak misalnya, atau jika tolak tidak menjadikan kedua suami istri lebih baik, maka tidak boleh berpisah ya. Tolak dengan tidak juga sama seperti itu gitu kan. Apalagi istri minta tolak tanpa adanya alasan tadi kan, ayyumam ro'atin sa'alat zaujaha at-tolaqa fi ghairi mabasin faharamun 'alaiha raihatul jannah, maka haram bagi dia baunya surga. Itu kan, jangankan masuk, baunya pun dia tidak mendapatkan. Yang ketiga, arkanuhu ya, rukun tolak. Arkanuhu, rukun tolak ya, litolaki salah satu arkanin. Nah, ini untuk tolak itu ada 3 rukun wahya. Yang pertama adalah azzaujul mukallafi. Azzaujul mukallafu, suaminya harus mukallaf. Palaisa, maka tidak boleh, tidak ada liqwiri zauji, kepada selain suami, ayyuki'a, untuk menjatuhkan tolakon tolak. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, innamat tolaku, sungguhnya tolak akhdun, itu diambil bisaki dari suami. Kama anna zauja, seperti sungguhnya suami, dalam yakun, jika tidak ada suami, akilan, berakal, baligon balik, muhtaron, keinginan sendiri, goiro makruhin, dengan tidak dipaksa. Jadi tolak itu ya, pertama suaminya harus akil, balik, dan keinginan sendiri, jangan karena dipaksa.
layakau tidak terjadi minhu dari suami tolakun tolak. Itu kan kalau keadaan seperti itu, liqauli sallallahu alaihi wasallam rufi al-qalamu an salasatin, rupiah diangkat dalam arti tidak ditulis ya. Al-qalamu qalab an salasatin dari 3 perkara. Perkara pertama anin naimi dari orang yang tidur, hatta yastaiqidzo sehingga dia bangun, wa anisobiyyi dan kedua dari anak kecil yang belum balik, hatta yahtalima sehingga dia balik, wa anil majnuni dan dari orang gila, hatta yakila sehingga dia berakal atau sembuh dari gilanya. Wali kauli sallallahu alaihi wasallam dan karena ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rufi'a diangkat an ummati dari umatku al khotou khoto kesalahan wanisyanu dan lupa. Wama dan dari perkara ustukrihu ya yang dipaksakan mereka alaihi terhadap perkara tersebut. Jadi yang terakhir yang ketiga adalah rukun tolak. Tolak memiliki 3 rukun. Itu yang pertama, suami yang mentolak haruslah mukallaf yaitu balik berakal ya. Nah ini sebenarnya ya kita lihat orang yang ghair mukallaf tidak akan bisa menjatuhkan tolak. Kenapa? Karena menikah pun dia tidak bisa. Kalau tidak bisa nikah tentu saja tidak bisa tolak gitu kan. Karena dari ayat dan hadis tentang anjuran nikah ditunjukkan kepada yang mukallaf. Ayatnya kan anjuran nikah fankihu ma tabalakum. Itu fankihu itu ya waw alif itu domirnya itu adalah domir kepada orang-orang yang mukallaf gitu kan, balik berakal dan mukmin gitu kan. Terus hadisnya juga ya ma'syaros sabab gitu kan ditujukan kepada pemuda-pemuda gitu kan. Kalau anak kecil orang gila kan tidak termasuk di sana itu. Nah ini yang menjadi dalil tadi rufi al-qalam an salasatin anin naimi hatta yas taiqidhu wa anisobi hatta yahtalima wa anil majnuni hatta yaqila. Nah, ini. Adapun orang yang dipaksa untuk bercerai ya, untuk bercerai tolaknya tidak sah berdasarkan perkataan Rasulullah ya, seperti yang tadi juga dikatakan di sini ya, tolaknya tidak sah wa mastukrihu alaihi. Nah ini berdasarkan perkataan Rasulullah juga gitu kan, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah la talaqa fi iglakin, tidak ada tolak karena terpaksa ya. Dan sesuatu dikategorikan terpaksa ini apabila ada beberapa ketentuan. Yang pertama, orang yang dipaksa tidak kuasa menghindari paksaan gitu kan. Kedua, orang yang dipaksa betul-betul mengira bahwa hal yang diancamkan akan terjadi gitu kan. Yang ketiga, sesuatu yang diancamkannya adalah berbahaya bagi suami dan keluarganya. Ini dalam Syarah Majmu ya, dikutip dari eramuslim.com. Nah, ini ya jadi ada 3 ya. Ada 3 kategori terpaksa. Orang yang dipaksa tidak kuasa menghindari paksaan. Orang yang dipaksa betul-betul mengira bahwa hal yang diancamkan akan terjadi. Sesuatu yang diancamkan adalah hal berbahaya bagi suami dan keluarganya. Misalnya istri memaksa ini kalau tidak ditolak, ini anak akan dibunuh gitu kan. Ini anak akan dibunuh. Maka ya misalnya ya ditolak si istri itu kan. Nah, kalau ditolak itu si istri maka tolaknya tidak jadi karena ya ini si anak sudah di depan mata misalnya sudah ditodong sama ibunya mau dibunuh gitu kan. Terus yang kedua ini azaujatu ya, azaujatu istri alati tarbituha yang terikat dengan zaujah itu kan, bizauji kepada suami. Jadi si zaujahnya itu si istrinya itu harus terikat kepada suami al-mutoliki yang menolak. Jadi harus ada ikatan antara yang istri yang ditolak dengan suami yang menolak itu kan. Robitota zauji dengan robitota zawaji dengan ikatan pernikahan hakikotan dengan nyata ya. Biantakuna dengan adanya si istri itu pi ismatihi dalam perlindungan suami. Lam takhruj yang tidak keluar anhu dari suami si istri itu bipasin karena pasah. Jadi masih tetap si istri itu dalam perlindungan suami ya, tidak berpisah karena pasah. Misalnya kalau pasah kan misalnya diketahui bahwa oh ternyata suami istri itu dulunya adalah saudara sesusu, maka ya dipasahkan gitu kan. Sudah setelah pasah nikah misalnya, lalu si suami mengatakan tolak, maka tolaknya tidak sah. Lawong lah berpisah maka harus ditolak gitu. Atau tolakin atau ditolak ya. Kalau sudah ditolak ya nggak apa-apa gitu kan. Kenapa harus ditolak lagi gitu kalau sudah ditolak? Jadi tahsilul hasil gitu kan. Hukman atau secara hukum gitu kan. Kalau secara nyata suami itu si istri itu tidak dalam perlindungan suami, tapi secara hukum si istri itu masih tetap dalam perlindungan suami. Seperti apa? Kalmu tadati, seperti perempuan yang dalam masa idah. Misalnya baru ditolak satu, idahnya berapa? Idahnya salah satu kuru kan. Salah satu kuru 3 kali haid atau 3 kali suci. Maka ketika dalam masa idah itu suami menjatuhkan tolak, maka tolaknya tidak sah ya.
Kal mutadati min tolakin ya, dari min tolakin roj'iin, dari tolak roj'i itu kan, au bainin atau tolak bain itu kan, bainunatan sugro kalawan kaidah mah yaitu bain sugro. Fala yaqau maka tidak terjadi, tidak ada, tidak jatuh atau laku tolak alam roatin kepada perempuan laisat yang tidak punya, lil mutalliki kepada suami yang menolak, wala alam roatin ya, dan tidak jadi tolak kepada perempuan banat yang sudah ditolak bain minhu dari suami bitolaki salisi dengan tolak yang 3. Kalau sudah ditolak bain ya udah nggak bisa ditolak lagi gitu kan. Tolak 3 saya mau nambah tolaknya gitu kan, 4, 5, 6 nggak bisa. Itu apa jadi melecehkan ya, melecehkan agama. Tolak 100 misalnya itu ya, itu melecehkan agama. Bil pashi atau dengan pasah tadi ya, contohnya misalnya sudah gede ketahuan ya, sudah menjadi suami istri ketahuan bahwa mereka adalah saudara sesusu. Bitulakiha atau dengan tolaknya qabla duhuli, sebelum duhul biha kepada perempuan. Idlam yusodib karena tidak sesuai atau laku tolak mahalahu pada tempatnya, bahwa maka adapun tolak yang tidak sesuai pada tempatnya lagin itu adalah lagun. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam la nadra, tidak ada nadar libni Adam untuk ibnu Adam, bima dalam perkara la yamliku yang dia tidak memilikinya. Wala itqa dan tidak ada memerdekakan lahu untuk ibnu Adam, bima dalam hamba la yamliku yang dia tidak memilikinya. Wala tolako dan tidak ada tolak lahu untuk ibnu Adam, bima dalam perempuan la yamliku yang dia tidak memilikinya. Jadi yang kedua, nah ini istri yang ditolak masih terikat pernikahan dengan suaminya, yaitu bukan istri yang dipisahkan dengan pasah nikah tadi seperti apa, yang ketemu, yang sudah diketahui bahwa suami istri itu adalah sepersusuan, ataupun yang pasah nikah itu perempuan yang dili'an ya, tentang li'an sudah kita jelaskan ya kemarin walaupun sedikit, atau perempuan yang menjalani masa iddah dari tolak roj'i. Ini yang ketiga, al-lafdzu dalu, lafaz yang menunjukkan alat tolaki kepada tolak sorihan kana, baik itu sori au kinayatan atau kinaya. Paniatu adapun niat wahdaha hanya niat saja, biduni talafudin tanpa mengucapkan, la takfi maka tidak cukup, walatu tolaku dan tidak tertolak si perempuan, walatu tolaku dan tidak tertolak biha hanya dengan niat saja azzaujatu para perempuan. Jadi kalau hanya dia dalam hati tidak diucapkan ya tidak jadi tolak. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, innallaha sungguhnya Allah tazawaja, Allah itu memaafkan li ummati kepada umatku, amma dari perkara hadasat itu kan, yang mengatakan bihi terhadap perkara tersebut, anfusuha hatinya, malam yatakalamus selagi tidak dia mengucapkan, au yaf'alu atau mengerjakan bihi terhadap hal tersebut. Sungguhnya Allah memaafkan perkara yang hanya dikatakan dalam hati gitu kan, kalau tidak sampai dikatakan dengan mulut atau dilakukan. Jadi yang ketiga ya, adanya perkataan yang diucapkan menunjukkan kata-kata tolak, baik tolak sori ataupun tolak sindiran. Jadi tolak hanya niat saja tanpa perkataan, maka itu tidak sah. Sampai di sini dulu ya perjumpaan kita. Kita tutup dengan pembacaan doa kafarat majlis dan alhamdulillah subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.